Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gelombang api merah darah melonjak dan menyebar di langit. Riak penghancur yang dihasilkan membuat ruang di dalam kuali langit pembakaran menjadi terdistorsi dan tidak stabil. Ekspresi Lindong tampak pucat saat ia mengangkat kepala dan menatap api merah darah di langit. Serangan tadi adalah kartu truf terkuat yang ia miliki, dan ia tidak mampu menggunakannya untuk kedua kali. Jika serangan itu masih gagal membunuh lelaki tua tulang jahat, maka dirinya lah yang akan berada dalam bahaya besar. Ahli setengah langkah tahap kematian mendalam memang sangat sulit dihadapi. Lindong bergumam pelan, jika bukan karena tablet api surgawi kuno yang ada di tangannya, ia tidak akan memilih bertarung langsung melawan lelaki tua tulang jahat. Paling jauh, ia hanya akan melarikan diri dan menghindari konfrontasi sampai dirinya menjadi lebih kuat di masa depan. Aku penasaran, apakah dia sudah mati? Lindong terus menatap kobaran api merah darah di langit. Cahaya merah memantul di wajah pucatnya, sementara kecemasan terlihat jelas di matanya. Dia belum mati, suara yang tiba-tiba terdengar di dalam benak Lindong. Ekspresi Lindong langsung berubah drastis. Sisa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya segera berputar cepat, bersiap untuk kabur dari kuali langit pembakaran kapan saja. Jika keadaan benar-benar memburuk, ia hanya bisa meninggalkan kuali itu dan melarikan diri. Namun, keadaannya sekarang juga sangat buruk, lanjut Yan. Selama dia belum mati, dia tetap ancaman besar. Lindong menggertakkan giginya. Untuk membunuh ahli sekuat lelaki tua tulang jahat, seseorang harus benar-benar memastikan lawannya mati. Jika tidak, ancaman di masa depan akan sangat mengerikan. Sudah luar biasa kau bisa memaksanya sampai ke kondisi seperti ini. Dengan kekuatanmu sekarang, terlalu sulit untuk benar-benar membunuhnya, kata Yan dengan nada tenang. Lindong mengerutkan bibir. Tepat saat ia hendak berbicara, ekspresinya berubah lagi. Api merah darah di langit mulai surut, sementara fluktuasi menakutkan itu juga perlahan melemah. Lindong menatap api yang perlahan menghilang sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Telapak tangannya bahkan dipenuhi keringat. Tak lama kemudian, kobaran api di langit benar-benar menghilang. Pada saat berikutnya, pupil mata Lindong menyusut tajam. Sesosok tubuh muncul di tempat kobaran api tadi menghilang. Tubuh itu hangus hitam, tangan kirinya dan kaki kanannya telah lenyap. Darah segar terus menyembur dari bagian tubuh yang terputus, sementara daging di seluruh tubuhnya robek dan hancur. Penampilannya benar-benar mengerikan, luka yang sangat parah. Lindong tercengang beberapa saat melihat keadaan lelaki tua tulang jahat. Ia tidak menyangka kekuatan panah tadi begitu mengerikan hingga mampu melukai ahli setengah langkah tahap kematian mendalam sampai separah itu. Ia dapat merasakan aura lelaki tua tulang jahat yang sangat lemah. Jelas, luka yang diterimanya sudah mendekati luka fatal. Tiba-tiba lelaki tua tulang jahat menjerit keras ke langit. Suaranya dipenuhi rasa sakit dan amarah. Bocah kecil, kau benar-benar berani melukaiku sampai seperti ini. Mata merah darah lelaki tua tulang jahat menatap Lindong dengan penuh kegilaan. Ia hampir tidak percaya bahwa dirinya, seorang ahli setengah langkah tahap kematian mendalam, bisa terluka parah oleh seorang pemuda tahap kehidupan mendalam awal. Lindong menyeringai dingin, niat membunuh muncul di matanya. Hari ini aku bukan hanya akan melukaimu, tapi juga membunuhmu. Lindong, jangan gegabah. Meski dia sangat lemah sekarang, kondisimu juga tidak jauh lebih baik. Jika dia sadar bahwa kau hanya bisa menggunakan serangan itu sekali, dia pasti akan mempertaruhkan segalanya untuk membunuhmu. Suara Yan segera terdengar di benak Lindong. Mata Lindong berkedip sesaat setelah mendengar itu. Namun, ia tetap menghantam dadanya dan memuntahkan seteguk darah ke tablet api surgawi kuno di depannya. Pupil mata lelaki tua tulang jahat langsung mengecil saat melihat adegan itu. Ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Serangan sebelumnya sudah membuatnya hampir mati. Jika satu serangan lagi datang, tempat ini benar-benar akan menjadi kuburannya. Aku akan mengingat masalah hari ini. Setelah lukaku sembuh, aku akan memburumu sampai ke ujung dunia. Raungan penuh kebencian keluar dari mulut lelaki tua tulang jahat. Setelah itu, ia menggertakkan giginya dan langsung meledakkan lengan kirinya sendiri. Cahaya darah yang dahsyat langsung merobek ruang di dalam kuali langit pembakaran. Tubuhnya segera berubah menjadi cahaya darah dan melarikan diri dari kuali langit pembakaran dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Setelah lelaki tua tulang jahat berhasil kabur, Lindong langsung memuntahkan darah segar.
Cahaya tablet api surgawi kuno juga segera meredup sebelum jatuh lemah. Sialan, orang tua itu ternyata begitu takut mati. Lindong menghapus darah di sudut mulutnya sambil mencibir. Darah yang baru saja ia muntahkan sebenarnya hanyalah gertakan untuk menakut-nakuti lawannya. Ia tidak menyangka lelaki tua tulang jahat benar-benar ketakutan sampai rela menghancurkan lengannya sendiri demi kabur. "Apa yang kau lakukan tadi terlalu berbahaya," kata Yan. "Kalau dia sadar lebih cepat bahwa kau hanya menggertak, keadaanmu pasti sangat buruk. Kekuatanku memang jauh di bawahnya. Aku tidak mungkin bertahan lama dalam pertarungan langsung. Jadi satu-satunya cara adalah membuatnya takut," jawab Lindong sambil menggelengkan kepala. "Kita harus segera pergi. Kondisimu sekarang sangat lemah dan kau perlu tempat untuk memulihkan diri," ujar Yan. Lindong mengangguk. Ia menyimpan tablet api surgawi kuno, lalu menarik diri dari kuali langit pembakaran dan menyimpannya kembali ke dalam tubuhnya. Setelah itu, ia melihat ke arah barat laut. Jejak darah masih tampak di atas lautan, jelas ditinggalkan oleh lelaki tua tulang jahat saat melarikan diri. "Hei, orang tua tulang jahat, anggap saja kau masih beruntung kali ini. Saat aku berhasil menyempurnakan gerbang langit pembakaran dari kuali langit pembakaran nanti, aku pasti akan mengambil nyawamu." Lindong tertawa dingin sebelum tubuhnya bergerak cepat menjauh ke arah berlawanan. Wilayah laut itu kembali sunyi setelah kepergian Lindong. Tidak ada yang akan menyangka bahwa pertarungan besar baru saja terjadi di tempat tersebut. Terlebih lagi, hasil pertarungan itu benar-benar mengejutkan. Pulau pengumpulan bela diri. Gu Mengki berdiri di halaman klan Gu sambil menatap ke arah kepergian Lindong sebelumnya. Wajah cantiknya dipenuhi kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Lelaki tua tulang jahat belum kembali. Mungkin Lindong masih baik-baik saja, hibur Gu Shou yang berdiri di belakangnya. Gu Mengki hanya tersenyum pahit. Tubuh Lindong memiliki segel tulang milik lelaki tua tulang jahat. Cepat atau lambat ia pasti akan ditemukan. Begitu dikejar, dengan perbedaan kekuatan sebesar itu, hasilnya sudah jelas. Orang itu benar-benar keras kepala. Aku sudah memintanya tetap tinggal di pulau pengumpulan bela diri, tapi dia malah pergi. Itu sama saja mencari kematian, gumam Gu Mengki dengan nada kesal. Gu Shou menghela napas. Ia juga merasa sangat disayangkan. Bakat sebesar Lindong mungkin benar-benar akan hancur di tangan lelaki tua tulang jahat. Jika kejadian hari ini terjadi 2 atau 3 tahun lagi, Gu Shou yakin Lindong pasti sudah mampu melawan lelaki tua tulang jahat. Namun sekarang, waktunya masih terlalu cepat. Tiba-tiba jantung Gu Shou berdegup kencang. Ia langsung mengangkat kepala dan melihat ke langit jauh. Lelaki tua tulang jahat sudah kembali. Wajah Gu Mengki langsung memucat setelah mendengar itu. Kedua tangannya mengepal erat. Suara angin tajam segera terdengar dari kejauhan. Cahaya darah melesat cepat ke arah pulau, diiringi jeritan kesakitan yang terus terdengar. Jeritan itu menggema ke seluruh pulau pengumpulan bela diri dan langsung menarik perhatian banyak ahli. Tak lama kemudian, cahaya darah itu muncul di langit di atas pulau. Ketika cahaya memudar, sesosok tubuh berdarah dengan kondisi mengerikan muncul di hadapan semua orang. Seluruh pulau pengumpulan bela diri langsung terdiam. Semua orang memandang sosok berdarah di langit dengan ekspresi kaku dan tidak percaya. Itu, Gu Mengki dan Gu Shou juga terpaku menatap sosok berdarah yang hampir kehilangan seluruh anggota tubuhnya. Butuh waktu cukup lama sampai mereka akhirnya sadar kembali. Itu lelaki tua tulang jahat. Keduanya saling memandang dengan penuh keterkejutan. Mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Lelaki tua tulang jahat tadi pergi mengejar Lindong. Mungkinkah luka mengerikan itu disebabkan oleh Lindong? Gu Shou menarik napas panjang sambil memandang ke arah barat laut. Kini ia akhirnya mengerti mengapa Lindong berani meninggalkan pulau pengumpulan bela diri. Ternyata sejak awal mereka semua telah meremehkan pemuda itu. Lautan luas yang tak berbatas berkilau di bawah cahaya matahari. Sesekali, burung-burung laut raksasa melintas di langit sambil mengeluarkan pekikan nyaring, menambah kehidupan pada hamparan laut yang tenang itu. Di sebuah pulau karang kecil di tengah lautan, seorang pemuda bertubuh kurus perlahan berjalan keluar. Ia mengangkat kepalanya menatap langit biru sambil mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Setelah merasakan kembali aliran energi kuat di dalam tubuhnya, senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya. Pemuda itu tentu saja Lindong. 10 hari yang lalu, ia baru saja melewati pertarungan hidup dan mati melawan orang tua tulang jahat. Meski berhasil melukai lawannya dengan sangat parah hingga membuatnya melarikan diri,
Lindong sendiri juga telah mencapai batas kemampuannya. Karena itu, setelah pertarungan berakhir, ia segera mencari tempat terpencil untuk memulihkan diri selama 10 hari penuh. Baru sekarang kekuatannya benar-benar pulih. Segel tulang yang ditanam orang tua tulang jahat di tubuhnya juga telah berhasil ia hapus sepenuhnya. Dengan luka separah itu, meskipun dia ahli setengah langkah tahap kematian mendalam, setidaknya dia membutuhkan beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya. Lindong memandang ke arah pulau pertemuan bela diri yang jauh sambil bergumam pelan. Ia memang tidak pernah berharap bisa benar-benar membunuh orang tua tulang jahat. Walaupun lawannya nyaris menjadi manusia cacat, ahli tingkat itu sudah mampu menghasilkan ki kehidupan. Selama inti kehidupannya belum hancur, anggota tubuh yang hilang masih bisa dipulihkan kembali. Namun, beberapa bulan masa pemulihan itu sudah cukup bagi Lindong. Setidaknya untuk sementara waktu ia tidak perlu khawatir diburu lagi. Selama waktu itu, ia harus mendapatkan batu esensi api vulkanik dan memperbaiki gerbang langit pembakaran milik kuali langit pembakaran. Jika berhasil, saat bertemu lagi nanti, ia tidak perlu lagi bertarung mati-matian seperti sebelumnya. Wilayah pedagang langit, Lindong mengingat kembali berbagai informasi yang pernah ia dengar. Wilayah pedagang langit adalah daerah yang sangat unik di Laut Iblis Kekacauan. Tempat itu berbatasan dengan banyak wilayah laut lain dan dipenuhi berbagai macam orang dari segala penjuru. Karena perdagangan berkembang sangat pesat di sana, banyak harta langka dari seluruh Laut Iblis Kekacauan berkumpul di wilayah itu. Penguasa terkuat di sana adalah Pengadilan Pedagang Langit, sebuah kekuatan besar yang cukup terkenal di seluruh Laut Iblis Kekacauan. Mereka ahli dalam perdagangan informasi dan pelelangan. Kekayaan mereka sangat luar biasa. Tentu saja, di tempat sekejam Laut Iblis Kekacauan, tanpa kekuatan yang cukup besar, mustahil mereka mampu mempertahankan wilayah sebesar itu. Aku harus pergi ke pelelangan itu. Mata Lindong sedikit menyipit. Jaringan informasi Pengadilan Pedagang Langit sangat luas. Di sana, mungkin saja ia bisa menemukan petunjuk tentang Xiao Diao dan Xiao Yan. Selain itu, ia juga harus mendapatkan peta wilayah laut misterius demi mencari simbol leluhur kedua. Ia tidak pernah melupakan janjinya kepada prasasti kuno kehancuran besar. Dalam 2 atau 3 tahun, ia harus kembali ke wilayah Suan Timur untuk membantu menekan Raja Yimo yang tersegel di sana. Dan yang lebih penting, ia masih memiliki hutang yang belum diselesaikan. Bayangan dirinya bersama saudara-saudaranya yang dahulu dipaksa melarikan diri dari wilayah Suan Timur seperti anjing kehilangan rumah masih teringat jelas di benaknya. Gerbang Yuan, tatapan Lindong berubah dingin. Cepat atau lambat, semua hutang itu pasti akan dibayar. Saat ia kembali ke wilayah Suan Timur nanti, semua dendam lama akan benar-benar diselesaikan. Lindong menarik napas panjang lalu menenangkan pikirannya. Tanpa ragu lagi, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke cakrawala. Perjalanan panjang kembali dimulai. Jarak antara wilayah Laut Angin Surga dan wilayah Pedagang Langit sangat jauh. Bahkan dengan kecepatan Lindong, mustahil mencapainya hanya dalam beberapa hari. Untungnya, ia tidak terburu-buru. Pelelangan pedagang langit masih akan berlangsung sebulan lagi. Selama perjalanan di atas lautan, Lindong juga terus melatih pengendalian kekuatan Yuan di tubuhnya. Pada awalnya, ia harus beristirahat setiap setengah hari karena konsumsi energi yang besar. Namun setelah lebih dari 10 hari terbang tanpa henti, pengendalian energinya menjadi jauh lebih sempurna. Kini, ia hanya menggunakan kekuatan Yuan di bagian tubuh yang benar-benar diperlukan. Dengan cara itu, konsumsi energinya jauh lebih hemat. Ditambah lagi, simbol leluhur Devourer terus menyerap energi alam di sekitarnya untuk memulihkan kekuatan Yuan miliknya. Karena itu, meski terus melakukan perjalanan jarak jauh, kondisinya tetap stabil. Sepanjang perjalanan, Lindong juga beberapa kali bertemu kapal dagang dan kelompok bajak laut-laut. Kadang ia berhenti untuk mengumpulkan informasi, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan sendirian di atas lautan luas. Hari demi hari berlalu, jarak menuju wilayah pedagang langit semakin dekat. Lebih dari 20 hari kemudian, cahaya hijau melesat cepat di atas permukaan laut biru. Tekanan angin yang tercipta membuat permukaan laut di bawah bergolak membentuk gelombang panjang. Di dalam cahaya hijau itu, Lindong terus melaju dengan sayap naga hijau di punggungnya. Dengan kecepatan ini, sekitar seminggu lagi aku akan tiba di wilayah pedagang langit. Senyum tipis muncul di wajahnya. Perjalanan kali ini tergolong cukup lancar.
Setidaknya ia belum bertemu badai laut atau bencana besar yang benar-benar mengerikan. Namun saat ia sedang berpikir, suara Yan tiba-tiba terdengar di benaknya. Lindong, ada banyak kehadiran di sekitar sini. Lindong sedikit terkejut. Bajak laut, lihat ke arah barat daya. Lindong segera mengalihkan pandangannya. Tak lama kemudian, ia melihat lebih dari 100 sosok bergerak di atas lautan. Mereka semua menunggangi hiu berwarna merah darah. Saat jarak semakin dekat, Lindong akhirnya melihat jelas penampilan mereka. Tubuh bagian atas mereka terbuka, memperlihatkan sisik ikan samar di kulit mereka. Mata mereka merah gelap, sementara di dada masing-masing terdapat tato hiu yang bersinar redup. Klan hiu iblis darah dari suku iblis laut. Tatapan Lindong berubah serius. Ia sudah memiliki cukup pengetahuan tentang berbagai kekuatan di laut iblis kekacauan. Di tempat ini, kekuatan terbesar bukan manusia ataupun binatang iblis, melainkan suku iblis laut. Dan klan hiu iblis darah adalah salah satu klan terkenal di antara mereka. Klan itu terkenal brutal dan haus darah. Banyak kekuatan manusia pernah dibantai setelah bentrok dengan mereka. Tatapan Lindong segera tertuju pada pria bertubuh kekar yang berdiri di atas hiu merah terbesar. Pria itu memegang trisula dan memancarkan aura kuat. Ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Tatapan Lindong sedikit menyipit. Selain pria itu, ada belasan anggota lain yang juga telah mencapai tahap kehidupan mendalam. Barisan seperti ini jelas bukan kelompok biasa. Apa yang mereka cari di tempat seperti ini? Lindong mulai curiga. Saat itu juga, kelompok klan hiu iblis darah telah menyadari keberadaannya. Tatapan merah gelap langsung tertuju kepadanya. Ombak berguncang saat hiu merah raksasa melesat maju. Pria pemegang trisula itu memandang Lindong dengan dingin lalu berkata, "Klan hiu iblis darah sedang menjalankan misi di wilayah ini. Siapapun yang tidak berkepentingan segera pergi." Lindong mengamati mereka sejenak sebelum akhirnya mengangguk ringan. Ia tidak ingin mencari masalah tanpa alasan. Namun sebelum pergi, ia sempat mendengar percakapan di antara mereka. "Komandan Xia, dia cuma manusia tahap awal kehidupan mendalam. Kenapa tidak langsung dibunuh saja? Fokus pada misi. Jangan membuat masalah tambahan." Pria bernama Komandan Xia itu langsung memarahi bawahannya. Kemudian ia memandang seluruh kelompok dan berkata dengan suara berat, "Sebarkan diri kalian dan cari dia. Orang itu terluka parah oleh tetua klan. Kita harus menangkapnya sebelum dia melarikan diri. Kalau gagal, klan hiu iblis darah akan mendapat masalah besar." Mendengar itu, kelompok besar tersebut segera menyebar ke segala arah seperti jaring raksasa, mulai mencari sesuatu di wilayah laut itu. Langit perlahan berubah gelap. Bulan sabit menggantung di cakrawala, sementara cahaya bulan yang dingin menyinari permukaan laut hingga tampak seperti sisik ikan berkilauan. Pemandangan itu terlihat sangat indah dan tenang. Di sebuah pulau kecil di tengah wilayah laut itu, api unggun menyala pelan. Lindong duduk diam di sampingnya sambil memanggang beberapa ikan. Aroma harum perlahan menyebar di udara malam. Kelompok yang kutemui siang tadi kemungkinan adalah pasukan elit kecil dari klan hiu iblis darah. Lindong menyipitkan matanya sambil mengingat kejadian sebelumnya. Klan hiu iblis darah memiliki reputasi yang sangat buruk di laut iblis kekacauan. Mereka terkenal haus darah dan gemar melakukan pembantaian. Banyak kekuatan di lautan ini takut kepada mereka, tetapi tidak sedikit juga yang membenci mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pembantaian besar di laut iblis kekacauan dikabarkan berhubungan dengan klan itu. Tapi lupakan saja, apapun yang mereka cari tidak ada hubungannya denganku. Lindong menggelengkan kepalanya. Saat ini, satu-satunya tujuan yang ada di pikirannya adalah segera tiba di wilayah pedagang langit. Ia tidak ingin terlibat masalah dengan klan hiu iblis darah. Lindong menarik kembali pikirannya lalu mengambil ikan bakar yang sudah matang. Namun tepat saat ia hendak menggigitnya, suara orang menelan ludah tiba-tiba terdengar dari dekat. "Siapa di sana?" Tatapan Lindong langsung berubah waspada. Ia menoleh cepat ke arah suara dan sedikit terkejut ketika melihat seorang gadis kecil duduk di atas cabang pohon besar tak jauh dari sana. Gadis itu mengenakan pakaian hijau sederhana. Wajahnya sangat cantik dan imut seperti boneka porselen. Rambutnya diikat menjadi dua kuncir kecil, membuatnya tampak polos dan patuh. Namun yang paling mencolok adalah sepasang mata hitam besarnya yang sedang menatap lurus ke ikan bakar di tangan Lindong. Meskipun penampilan gadis kecil itu sangat menggemaskan, Lindong justru menjadi semakin waspada. Ia sama sekali tidak menyadari kapan gadis itu mendekatinya.
Di bawah cahaya api unggun, keduanya saling memandang beberapa saat. Namun tak lama kemudian, tatapan gadis berpakaian hijau itu kembali berpindah ke ikan bakar di tangan Lindong. Ia bahkan terlihat menelan ludah berkali-kali. Lindong akhirnya tersenyum tipis. Kewaspadaan di matanya sedikit berkurang. Ia mengangkat ikan bakar di tangannya. Mau makan, gadis kecil itu langsung mengangguk tanpa ragu. Tubuh mungilnya melompat turun dari pohon dengan sangat ringan lalu mendarat di dekat api unggun. Sepasang matanya menatap penuh harap ke arah ikan bakar. Lindong tersenyum kecil lalu menyerahkan ikan itu. Kalau tidak takut diracuni, makan saja. Aku tidak takut racun. Suara gadis itu terdengar sangat jernih dan merdu seperti suara lonceng kecil. Begitu menerima ikan bakar itu, ia langsung mulai memakannya tanpa ragu sedikitpun. Lindong memperhatikannya sambil diam-diam tersenyum. Ia lalu mulai memanggang ikan lagi. Tatapannya tanpa sengaja jatuh ke lengan gadis kecil itu. Di sana terdapat luka cukup besar yang sudah mulai mengering. Kau terluka, ya, gadis berpakaian hijau itu mengangguk sambil terus makan. Ada beberapa orang menyebalkan yang membuat luka ini. Lindong hanya mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Tak lama kemudian, ia kembali menyerahkan ikan bakar yang baru matang. Gadis kecil itu menerimanya dengan senang hati dan terus makan tanpa memedulikan penampilannya sama sekali. Nafsu makannya benar-benar mengejutkan. Lindong memanggang lebih dari 20 ikan besar sebelum akhirnya gadis itu terlihat kenyang. Ia menepuk perut kecilnya lalu tersenyum manis kepada Lindong. Terima kasih, Kak. Masih ada sedikit minyak di sudut bibirnya, tetapi senyumnya begitu manis hingga mudah membuat hati orang melunak. Siapa namamu? Lindong menepuk tangannya lalu bertanya. Mu Lingshan. Gadis kecil itu memainkan salah satu kuncir rambutnya sambil menatap Lindong. Kalau kakak, Lindong. Mu Lingshan tersenyum. Namanya biasa saja. Sudut mulut Lindong langsung berkedut mendengar komentar itu. Namun Mu Lingshan tampak tidak peduli. Ia memiringkan kepalanya lalu berkata, sebenarnya aku tidak tertarik pada ikan bakar itu. Aku hanya merasa ingin mengikuti kakak setelah melihatmu. Kau mengikutiku. Lindong langsung terkejut. Sejak kapan? Sejak kakak bertemu kelompok orang tadi siang. Aku sudah mengikuti kakak sejak saat itu. Tatapan Lindong langsung berubah serius. Ia benar-benar tidak menyadari bahwa dirinya diikuti sepanjang hari. Kenapa kau mengikutiku? Aku juga tidak tahu. Jawaban polos itu membuat Lindong terdiam. Mu Lingshan menggelengkan kepalanya hingga kedua kuncirnya ikut bergoyang. Aku hanya merasa, kakak tidak akan menyakitiku. Lindong mengerutkan kening. Semua ini terasa terlalu aneh. Mengapa gadis kecil yang baru pertama kali bertemu dengannya bisa begitu percaya? Namun Mu Lingshan tampaknya sama sekali tidak memikirkan hal itu. Kak, aku masih terluka. Aku mau tidur dulu. Setelah berkata demikian, ia langsung berbaring di dekat batu besar seperti anak kucing kecil lalu tertidur begitu saja di depan Lindong. Lindong hanya bisa menatapnya dengan bingung. Gadis misterius ini benar-benar tidur tanpa kewaspadaan sedikit pun di hadapannya. Api unggun terus berkedip di malam yang sunyi. Tak lama kemudian, tatapan Lindong tiba-tiba berubah. Ia melihat cahaya biru tua perlahan muncul dari tubuh Mu Lingshan. Cahaya itu membentuk lapisan pelindung tipis di sekelilingnya. Pada saat yang sama, luka di lengannya mulai sembuh dengan kecepatan yang bisa terlihat jelas oleh mata. Lindong langsung terkejut. Metode langit melimpah abadi. Suara yang tiba-tiba terdengar di benaknya. Metode langit melimpah abadi. Apa itu? Itu teknik khusus milik klan Paus Sage Abadi. Lindong langsung terdiam. Klan Paus Sage Abadi adalah salah satu klan terkuat di antara suku Iblis Laut. Jadi gadis kecil ini berasal dari klan Paus Sage Abadi. Tapi aneh. Nada suara yang terdengar ragu. Tubuhnya tidak sepenuhnya seperti anggota murni klan Paus Sage Abadi. Namun dia memang menggunakan metode langit melimpah abadi. Bahkan aku tidak bisa melihat dengan jelas asal-usulnya. Lindong makin bingung. Bahkan Yan tidak mampu mengetahui identitas asli gadis kecil ini. Mengapa dia berkata tertarik mendekatiku? Dia tidak berbohong, jawab Yan pelan. Gadis ini sangat murni. Mungkin ada sesuatu di tubuhmu yang membuatnya merasa dekat. Lindong menghela napas pelan. Ia melirik Mu Lingshan yang tidur dengan tenang lalu menggelengkan kepala tanpa daya. Apapun identitas gadis itu, Lindong tidak berniat terlalu ikut campur. Besok pagi, mereka kemungkinan akan berpisah. Dengan pikiran itu, Lindong perlahan menutup matanya dan mulai berkultivasi.
Malam berlalu dengan damai. Keesokan paginya, Mu Lingshan membuka matanya yang besar. Cahaya cerdas tampak berkilau di dalam mata hitamnya. Pada saat yang sama, Lindong juga membuka mata. Sudah bangun, Mu Lingshan mengangguk sambil tersenyum. Ia melihat luka di lengannya yang sudah sembuh total lalu tampak puas. Kemudian ia melambaikan tangan kepada Lindong. Kak, terima kasih untuk ikan bakarnya. Aku pergi dulu. Tubuh kecilnya melompat naik ke atas pohon besar. Namun sebelum pergi, ia tiba-tiba berhenti sejenak. Ia memegang salah satu kuncir rambutnya lalu berkata, Kak, jangan pergi ke arah yang sama denganku. Lindong sedikit terkejut. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Mu Lingshan sudah tertawa ringan. Tubuh mungilnya berubah menjadi cahaya hijau yang melesat keluar dari pulau kecil itu dan segera menghilang dari pandangan. Lindong hanya bisa menatap ke arah kepergiannya sambil tersenyum pahit. Apa sebenarnya yang baru saja terjadi?